Naon dah. Oke guys, selamat sore. Kita live di Cipali, kilometer 134, one way arah Bekasi. Saya dari Tasikmalaya tadi, berangkat jam 30. Tidak lewat Malangbong, tidak lewat Garut, tidak lewat Limbangan, tapi kita wrong with you. Tadi sempat masuk Majalengka dari Tasik, Panjalu Majalengka, itu aman-aman aja, lancar jaya, dan nyampe ke Majalengka itu sekitar jam 11.30 ya. Dari Tasik itu 8.30, jam 11 kurang masuk Majalengka. Kemudian kita istirahat tadi di Pizza Hut Majalengka, makan, istirahat, sholat makan, sekitar sejaman. Baru keluar dari Pizza Hut Majalengka itu jam 13 ya, 13. Kemudian kita masuk ke gerbang tol Kertajati Cipali. Jadi memang target kami ini menghindari jalur Nagreg, Limbangan, sama jalur Garut. Yang informasi terakhir itu macet parah. Karena adik saya kemarin sempat berangkat sehari sebelumnya, perjalanan dari Tasik ke Bekasi lewat jalur Limbangan itu sekitar 13 jam. Makanya saya sama keluarga ini mencoba alternatif lain, masuk ke jalur Panjalu Majalengka. Panjalu Majalengka, akhirnya masuk di gerbang tol Cipali Kertajati ya. Jadi sebenarnya kondisinya ya one way ini sama juga macet, tapi tidak, ya masih jalan lah, tidak berhenti ya. Tadi sempat beberapa polisi itu waktu ketemu gerbang tol Indramayu, kita diarahkan untuk putar keluar, kemudian masuk lagi biar bisa masuk ke jalur kanan, karena jalur kanan tadi lebih cepat. Tapi ternyata sekarang strike juga sama. Jadi ya bersabar aja lah. Nah, pastikan memang yang paling penting kalau menurut saya sih, cara berkendara kita harus betul-betul jangan terlalu menekan gas gitu. Jadi RPM-nya usahakan di antara 1 dan 2 saja. Kecepatan juga ya stabil antara 20 sampai 40, karena kita nggak bisa cepat. Namanya kita jangan sampai kita ngegas kick down gitu, itu menyebabkan bensin boros banget. Kayak ini saya masih ada setengah bensin. Tadi diisi full dari Tasik sekitar 300.000 rupiah, tuh berapa liter gitu ya. Ini sampai KM 133 Cipali, ini bensinnya masih setengah lagi, karena tadi jarang kick down. Tadi sempat di Majalengka itu karena kita lewat jalur gunung, jadi sempat pindah gigi 321 ya. Nah, sekarang sudah stabil. Saya berupaya untuk menghemat bahan bakar supaya kita nggak usah keluar masuk rest area ataupun keluar gate, supaya bisa nyampe ke Bekasi tanpa mengisi bensin lagi. Nah, otomatis karena ada anak-anak, AC ini jalan terus ya, cuman AC-nya memang kita atur agar volumenya cukup 1 saja, dan dinginnya ya 20 derajat gitu. Ini sudah low sih karena tadi panas banget. Suhu di luar ini mau hujan. Berapa derajat nih? 38 derajat Celcius. Tadi sempat 42 ya. Sempat 42, jadi banyak yang overheat, jadinya kehujanan juga ya. Masalah tadi saya tidak melihat polisi. Tadi ada melihat PJR dari polisi pakai motor ya. Kemudian di kilometer berapa tadi ada juga polisi yang di sebelah kanan. Cuman kalau untuk situasi darurat itu memang agak bingung. Kalau misalnya kita pingin pipis harus keluar dulu, juga nggak tahu gimana caranya. Ya, makanya kita minum pun harus pelan-pelan aja minumnya ya, jangan terlalu banyak ya. Yang penting basah. Nah, di sebelah kiri ada Honda Jazz tuh. Honda Jazz 2008 nih kayaknya. Dia stop juga, di berhenti nih dia.
Enggak, dia apa situ kapnya dibuka. Mobilnya dibuka. Ini kameranya bisa dibolak-balik nggak sih? Bisa. Hah? Bisa. Nah, coba. Oke guys, nih lihat. Nah, ini di depan. Sabar anak. Nah, ini sudah mulai. Ya, sebelah kanan ini yang cepat banget. Sebelah kanan ini jalur cepat. Dari tadi sih sebenarnya dia lebih cepat dibandingkan yang kiri ya. Lebih cepat. Selisihnya banyak banget. Kalau saya sih dia mungkin karena dari kilometer 188 ya. 188. Jadi bagi teman-teman yang memang mau masuk yang jalur sebelah kanan, saat masuk gate-nya usahakan cari yang arah ke Jawa Tengah gitu. Arah yang ke Jawa Tengah, jangan ke arah Jakarta. Karena kalau ke arah Jakarta masuk gate-nya pasti diarahkannya ke arah yang sebelah kirinya. Jalur B-nya. Jadi tadi polisi bilang kalau ingin masuk jalur A, keluar dulu masuk lagi gitu. Tadi saya sempat kagok ya, kagok karena posisi sudah di kanan. Mau keluar Indramayu, masuk ke jalur ke A, aduh udah tanggung banget. Udah tanggung banget. Ini ada Pak polisi. Itu jadi bagi teman-teman yang masih di Jawa Tengah, Jawa Barat, pastikan mobilnya ganjil genapnya dicek. Meskipun tadi ada juga sih mobil yang ganjil. Kayak ini kan tanggal ganjil ya. Tapi ada juga yang mobil genap, saya lihat. Dan pemeriksaan di gate juga nggak dicek apakah mobilnya Anda genap atau ganjil. Yang dicek itu cuman Anda mau kemana gitu. Jakarta, Jakarta dia masuk. Karena kalau ke arah Jawa Tengah di stop saat one way ini. Ada yang nanya nggak? Hati-hati di jalan Kang. Andi Wildan, saya itu. Oke, makasih. Ini bensin masih berapa liter ya? Setengahnya ya. Masih cukup untuk 180 km. Cukup lah, mudah-mudahan cukup. Ada rest area di depan. Anggap lah maksudnya. Bisa, bukan. Nanti kalau udah keluar gate saya coba. Ya, kalau kita mau ke jalur A, Alah. kita harus keluar dulu gate. Ini di depan ada rest area di KM berapa nih? 130. 132. Rest areanya 130. Oh iya, rest area 130 di kilometer 132 ya. 28. Aduh, ini mulai stop ya. Dia berhenti nih. Balik, ya Jokal, thank you brother Jokal. Tadi Majalengka itu kita pakai jalur yang bukan kotanya ya, Anda itu Bun? Ini Panjalu, cuman diarahkan ke gunung kecil, jalur kecil. Ya ke Panjalu, tapi ya berjalannya sih ya nggak terlalu bagus ya, ada juga yang rusak, tapi nggak ada macet sama sekali. Ini jalur Majalengka itu tadi kita nggak ada macet sekali, lancar jaya, cuman seperti memutar gunung ya, memutari gunung, melewati beberapa perkampungan tapi nggak melewati macet. Sebenarnya tadi sempat mau ngambil alternatif Garut ya, cuman Garut itu sudah sering banget dan beberapa kali kalau lebaran itu sering juga macet, dan pernah kita lewat jalur Garut itu sampai 12 jam. Jadi kita cari suasana baru karena saya belum pernah nyoba jalur Majalengka ini. Jadi kami memutuskan untuk pakai jalur Majalengka, Panjalu Majalengka kemudian Kertajati ya. Karena itu jalur baru, belum pernah kita coba. Kemudian kita cek 3 aplikasi map dari mulai
Apple Map, kemudian Google Map, sama Waze ya, Waze sama Waze, dan semuanya mengarahkan ke Majalengka, hampir semua. Rata-rata di sana dikasih spare waktu 5 hour 23 minute lah, 5 jam 23 menit. Dengan konsekuensi memang harga tolnya lebih mahal. Jadi 170.000. Kalau kita lewat Cipularang itu 79.000. Nah, ini ada polisi. Coba Kak, lihatin polisi ini. Ini ada polisi di KM 132. Katanya beliau mau ngasih, kalau bisa dibuka ini mantap sih. Kita masuk ke jalur ke kanan ya. Mungkin antisipasi kalau sudah stuck banget, dia akan ngebuka ini. Sepertinya sih. Nah, kita ke bagian tuh. Sabar aja guys. Nah, jadi kalau saat one way ini, Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. rest areanya bisa di kanan kiri, bisa dipakai dua-duanya ya. Ya, otomatis yang teman-teman di jalur A sana bisa pakai rest area yang jalur sebelah sana. Yang kiri yang jalur B, kita jalur rest area yang jalur B juga sama. Seperti yang kita tahu di tol Cipang ini kan cukup lurus ya, jalannya tuh lurus banget. Usahakan jangan sampai ngantuk. Minum juga ala kadarnya ya, minum jangan bruk karena kalau pipis agak gawat guys. Ini dihemat banget. Kalau mau pipis cari rest area atau kita keluar jalur dulu sebentar, baru kita masuk lagi. Sebenarnya sih penghitungan tolnya sama aja ya, kita keluar masuk lagi ya, tetap harganya 170.000 juga. 42. Ada teman-teman yang lain yang lagi di jalan juga, kalau ada dikomentarin boleh. Hanif lagi di jalan, Hanif. Ada anak saya. Ini ada Hanif Muhammad Akil. Buat Kang Jokau, turun Kang Jokau di Pangandaran ya, Kang Jokau ya. Kang Jokau pakai motor ya, pakai motor mah aman lah Kang. Penting hati-hati, tetap pakai helm yang safety ya. Tadi jalur Majalengka juga kita banyak menemukan teman-teman yang pakai kendaraan bermotor ya, dan nggak ada yang konvoy sih, mereka satu. Ada gelombang yang kita lihat semua. 38. Nah, ini KM 130 ada rest area Tol Cipali. Coba kameranya jangan ke jalan aja Kak. Jangan ke jalan kan kelihatan tuh. Jangan dicolok-colok. Oh, kelihatan. 45. Sini, sini. Aduh, sebelah sana ya. Itu 35. 40 nih. Ah, ini mulai start guys, teman-teman, berhenti nih, berhenti banget. Kemungkinan berhenti karena rest area ya. Jadi kalau bensinnya sudah di bawah setengah, perjalanan dia masih ke Jakarta, memang harus ngisi bensin. Dan pasti saat rest area itu penuh banget, yakin penuh. Nah makanya kalau teman-teman mau masuk tol, pastikan ya harus di atas setengah ya, di atas setengah, di atas ya. Jangan sampai di bawah setengah. Kalau di bawah setengah itu ribet. Pasti harus ngisi. Karena kita macetnya tidak bisa diperhitungkan ya. Sampai kapan macetnya ini? Ini udah ada Pak Polisi juga. Nah, beliau mengarahkan untuk lurus nih. Jangan masuk rest area. Nah, Pak Polisi ini. Kita tegur Pak Polisinya biar ini semangat ya. Ya Pak.
Yang kanan juga mulai stop ya, yang jalur kanannya berhenti juga sama. Ini ambulan apa? Belum berapa nih? Oh, PJR. Polisinya kalian lihatin nggak? Polisinya lihat tuh, Mas. Ini PJR ini tadi yang sempat di KM 148 dia. Sudah masuk dia mengarahkan. Ya memang polisi harus pakai motor lah, kalau pakai mobil ya sama-sama kejebak macet juga. Nah, rest area ditutup tuh. Rest areanya nggak bisa masuk. Oh, penuh Tutup ya? bunnya penuh. Teman-teman nih, rest area 130 ditutup. Nggak bisa masuk. Mungkin sudah overload di dalamnya. Harus penuhin bensin. Ayo, ayo, Rumi, ayo, Yesus, ayo, Rumi, ayo. Bagus ya, kira memang Pak polisi harus memperhitungkan itu. Kalau sampai terlalu banyak di dalam juga bahaya. Apalagi ini one way, ini harus cepat ya. Ketika one way maka keputusannya harus cepat, jangan terlalu lama di rest area. Police reported ahead. Tuh si Wajah juga bilang polisi seperti polisi di seberang samping kita. Apa? Oh, ada baru. Itu motor apa yang gede itu? BMW kayaknya. Apa? BMW. BMW, motor BMW. Coba nggak dilihatin deh sama teman-teman biar tahu picture itu. Nah ini ada polisi PJR ya pakai motor. Kondisinya rest areanya. Rest areanya dilihatin nggak? Rest area ini rest areanya nih. Rest areanya sebenarnya. Nggak penuh ya? Hah? Nggak, karena one way mungkin daripada ntar banyak yang masuk ke dalam di stop, mendingan langsung diarahin. Nggak penuh ini, penuh gimana sih? Kosong ya? Gimana kosong? Kenapa ditutup ya? Karena dibikin one way kali. Maksudnya gimana? Kan orang mau ke situ. Istirahat tuh. Kenapa dibikin one way ya? Nggak enggak. Aduh ya. Ini Aki. Aki Jajang apa? Assalamualaikum. Pajar Laksono join. Kang Pajar Ya. di mana? Mas Pajar? Ini di mana ya? Cipali. Di Cipali Cipali. KM Cipali. 130. Macet. Ini juga dua arah, Aki Jajang dua Macet. arah, cuman tetap macet juga. Dua arah tapi Dilihatin kabarnya ke Aki Jajang kak? nggak bisa kan, ini bukan video call. Oh, pakai video call aja, video call. Video call aja Ki. Bukan video call aja Ki. Kenapa ditutup ya? Enggak, one way. One way, kalau kontraplo one way Niki. Jadi ya. Jadi di sananya juga ini Tapi nggak macet ya kak ya? macet. Dari tadi masih di Masih emang cuma 40 Ki, 40 km per Iya, jam jadi- aja, nggak cepat. Jadi nggak macet total tapi ya Oh ya. padat merayap. Mau masukin dulu pak. Iya. Padat ya Allah, sampahnya orang apa saya. Posisi dalam mana posisi? Cipali. Cipali. Cipali ini setelah Indramayu, Pak. Setelah Indramayu, jadi kita masuk dari Kertajati, Majalengka, gerbang Kertajati, nah Kertajati bandara, eta kadinya, terus kan lurus Indramayu, ya Indramayu 130, Indramayu, tadi KM 130, ini udah mulai cepat nih, ini udah mulai 60 nih, udah mulai cepat. Tadi di rest area 130 di stop karena Ini kosong. kosong kali ya, makanya dibikin. Kosong biar cepet-cepet. Nah ini mulai cepet nih, mulai 80 km per jam. Ayo, go, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira 100 sekitar 120-an kilo lagi lah. Oh 117 kilo lagi. Main aja, Ki. Nah ini Ki Jajang ya. Oke teman-teman, ini udah mulai cepat nih, sudah mulai cepat, Lancar, Ki. sudah mulai lancar. Ya. KM 129. Oke Ki. berangkat jam 8 ya? Jam setengah sembilan. Sekarang baru 7 jam. Malah ada tadi makan begini.
makan apa Batu Jaya. Kalau dekat mana mana pizza mana ini kalau Umi aki. Yang kita takutkan itu sebenarnya saat ketemu antara titik dari Cipularang ketemu dan dengan Cipali ini, itu yang agak rawan ya. Jadi ketemu jadi satu itu pasti mungkin akan agak macet juga. Makanya tadi sebagian diarahkan sama polisi untuk ambil jalur A ya. Ambil jalur A itu ambil yang jalur yang Udah kanan, lumayan ini. yang seharusnya dipakai untuk ke arah Jawa Tengah. Karena mungkin Udah kalau lumayan. untuk jalur A ini tidak akan Oke. ketemu dengan jalur di Cipularang. Waalaikumsalam. Memang kita teman-teman Amin. yang dari arah masih Jawa Tengah sebaiknya pakai jalur A aja, jalur A ya, jalur A itu biar lebih aman ya, tidak ketemu dengan jalur yang dari Cipularang. Tapi ini macet juga nih, yang jalur A malah macet nih. Suasana udah mulai hujan rintik-rintik. Tadi sempat panas banget sampai 42 derajat dan sekarang sudah mulai turun, adem ya, udah mulai turun hujan. Jadi saran saya bagi teman-teman yang akan masuk tol Cipali, Police Itu- reported ahead. pastikan bensinnya full, kemudian e-tolnya diisi, ya lebih dari 300.000 lah ya, 170.000. Takutnya kita putar keluar, kemudian masuk lagi dan lain sebagainya. Terus bawa makanan yang agak banyak, minuman, ya. Kalau bapak-bapak yang nggak usah pakai pampers, ibu pakai pampers. Bapak sedia Bapak-bapak sedia botol, takutnya ini kayak tadi nih rest area-nya ditutup dia. KM 130 kita nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ke rest area. Nggak tahu mungkin Pak Polisi karena dibikin one way, kita diarahkan untuk cepat. Ketika bagi teman-teman yang pingin BAB kencing udah nggak bisa sama sekali ini kayak gini polanya. Paling yang dimungkinkan itu kita keluar gate kayak tadi Indramayu gitu, keluar dulu situ. Kalau rest area mungkin takutnya terjadi penumpukan di rest area ya. Jadi penumpukan di rest area dan itu bisa jadi masalah. Apa-apa keren. Saya mobilnya plat nomor ganjil hari ini tanggal 7 ya, 7 Mei. Saat pemeriksaan juga tadi sebenarnya tidak ditanyakan, tidak dicek plat nomor ya. PSI 35 PSI, dilihat di tekanan ban di pintu sebelah kanan itu ada biasanya ya. Dan kalau teman-teman punya alat pompa otomatis yang bisa disambungkan ke listrik yang
kalau di mobil itu bagus juga tuh. So, kalau ada emergency, kalau kita gembos minimal bisa pakai itu alat pompa Police elektrik reported ahead. minimal untuk mencari tambal ban dan sebagainya, atau mencari orang untuk membantu membuka ban ya. Karena biasanya kalau kendala yang paling susah itu kalau kita bannya pecah atau bannya gembos. Sementara kita harus mengeluarkan ban yang agak ribet. Biasanya kalau kayak ban ini mobil saya Toyota All New Rush, dia ngebuka ban serepnya agak lama ya, harus putar-putar dulu dan sebagainya. Beda dengan kayak CR-V itu di bawah langsung diambil, kayak Nissan Grand Livina itu sudah tinggal dibuka saja, lebih simpel. Tapi kalau kayak ini Toyota, dia harus ngebuka bawah dulu, memutar-mutar, karena dia di bawah bodi kita ya. Dia disimpan di dalam bodi mobil. Ini tadi sejak Kertajati itu jam berapa tadi masuknya? Kertajati jam berapa masuk Bun? Jam 2 ya? Ini sekarang sudah jam 3.40 ya, 3.40, udah hampir 2 jaman ya, 2 jam nih, Wah, kita ngelewatin sungai. udah 2 jam. Ada kendaraan mogok. Memang banyak banget mobil yang mogok teman-teman. Saya melihat tadi itu karena kebanyakan sih ya, mohon maaf, mobilnya agak tua gitu, nggak injection gitu ya, mobilnya masih pakai karburator mungkin ya. Karena dulu saya juga punya mobil Daihatsu Classic tahun 91. Terus saat di Nagrek itu full connection tuh. Apanya? Itu dia bilang indikatornya IG-nya pause. Oh, ini gitu. Iya, IG. Ya udah ini aja udah. Udah. Udah 1 jam. Jadi teman-teman, ini kita di Cipali KM 120. Tadi saya dari arah Tasikmalaya berangkat 8.30 pakai jalur Panjalu Majalengka, masuk gate gerbang Kertajati ya, Bandara Kertajati, masuk tol Cipali. Jadi kita tadi sebelum berangkat memang mengecek GPS dari beberapa aplikasi, dan Apple Maps, terus satu lagi Waze ya, Waze apa Waze?
Nah itu semuanya mengarahkan ke Majalengka itu, Majalengka. Jadi waktu itu indikatornya kasih waktu sekitar 5 jam 30 menitan rata-rata ya. Dengan di situ ada keterangan pembayaran tolnya 170.000 masuk ke Kertajati itu. Alternatif yang lain itu sebenarnya diarahkan ke Limbangan ya, Limbangan Ciawi situ, cuman ada beberapa titik yang merah. Sebenarnya di Limbangan sama Nagreg. Sehingga kami memutuskan udahlah kita coba Majalengka aja. Masuk Majalengka, masuk ke Panjalu, diarahkan ke jalur yang agak berbukit gitu. Beberapa jalan ada yang rusak, tapi ya masih kita lalui, masih fine aja. Dan alhamdulillah kita nggak kena macet sama sekali di jalur Panjalu Majalengka itu. Kemudian nyampe Majalengka sekitar jam 11.15, kemudian kita istirahat. Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. Ya nih si Waji ngasih tahu terus bahwa banyak kendaraan yang berhenti di jalur darurat ya. Jadi kita istirahat tadi jam 11.30 di kota Majalengka, makan, sholat gitu. 11.30 kemudian berangkat lagi jam 13-an ya. Jadi sejam setengahan lah, sejam setengah istirahat. Nah ini sekarang masuk ke masih di tol Cipali KM 118. Jadi kita sudah sekitar 2 jaman di Cipali ini dan sudah one way, 2 jalur digunakan untuk arah Jakarta semua. Saat masuk gate Kertajati ada polisi petugas yang menanyakan mau kemana Bapak? Jakarta. Nah kalau Jakarta tetap diarahkan masuk, tapi kalau yang mau arah ke Cirebon, Jawa Tengah itu diminta putar balik karena jalurnya sudah dipakai untuk arah Jakarta semua. Saat di rest area kita nggak bisa masuk ke area tadi, rest area terupdate itu 130 nggak bisa masuk, sama Pak polisi di close dan sepertinya diarahkan untuk langsung terus ya. Nggak tahu ntar kalau yang bensinnya sudah menipis gimana caranya ya. Nah itu, nah makanya teman-teman pastikan saat mau masuk jalan tol bensinnya kondisi penuh ya, minimal setengah di atas ya, setengah di atas. Karena untuk memastikan saat itu kita tidak ke rest area lagi. Ini kecepatan sudah 80 km per jam. Ini sudah selayaknya saat kita normal, kondisi normal. Sebelah kanan juga sudah lancar ya, jalur A lancar banget. Bagi teman-teman saat masuk ke tol, kalau mau masuk jalur A, itu pilih yang jalur ke arah Jawa Tengah. Ya, nah karena jalur B ini yang arah ke Jakarta. Karena tadi jalur A itu lebih lancar dibandingkan jalur B. Nah, ini sudah mulai panas lagi. Jalur A sudah macet lagi nih jalur A. Coba Kak dilihatin jalur A tuh Kak. Udah lagi. Apa? Ya informasi. Upload ke IG, mau diupload ke IG. Bang bisa? Bisa, makanya jangan lama-lama biar diupload ke IG. Oh ya sudah. Oke ya guys, sementara di close dulu karena kata anak saya sudah diupload di IG. Ini baru pertama kali saya live by Instagram. Terima kasih yang sudah join. Saya coba close dulu. Ntar setelah di-upload saya coba live lagi ya. Mungkin ntar ketika pertemuan antara Cipali Cipularang saya live lagi ya. Sementara di close ini karena sudah lancar, tapi yang jalur A ini masih belum agak berhenti ya. Kita jalur B ini udah kecepatan udah bagus nih, udah 80 km per jam. Sekali lagi bagi teman-teman untuk yang mau pulang ke Jakarta,
pastikan cek WJ, Apple Map sama Watch out. Vehicle Google stopped on Map, shoulder bandingkan, ahead. lalu putuskan. Sebelum berangkat bensin isi, itu isi, makanan disiapkan semua, dan jangan lupa berdoa ya. Insyaallah semuanya akan dilancarkan oleh Allah. Oke, gitu aja dulu. Close dulu, bye bye. Assalamualaikum.